Hey semuanya, kembali lagi di channel Math with Kak Din. Nah, Kak Din harap kalian tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemik seperti ini ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, banyak-banyak minum vitamin, dan sering-sering cuci tangan. Jika kalian memang mengharuskan untuk keluar rumah, tetaplah gunakan masker ya. Nah, di video kali ini Kak Din mau berbagi nih cara menyelesaikan untuk merasionalkan bentuk akar. Nah, semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami cara merasionalkan bentuk akar serta menyelesaikan soal-soalnya dengan mudah, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan notifikasi loncengnya. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang merasionalkan akar. Nah, untuk merasionalkan dalam bentuk akar itu ada syaratnya ya. Nah, syarat yang pertama, tidak memuat faktor yang pangkatnya lebih dari satu. Contoh, misalnya akar X pangkat 5. Nah, jika yang seperti ini tidak masuk dalam syarat karena pangkatnya lebih dari satu, yaitu pangkatnya 5. Jadi yang masuk ke dalam syarat itu seperti ini, kayak akar X, lalu akar 3, akar 5, dan yang lainnya gitu ya. Jadi dia pangkatnya itu tidak boleh lebih dari satu gitu. Kayak seperti ini nih, ini kan pangkat 5 itu tidak masuk syarat gitu ya. Nah, lalu yang kedua, tidak ada bentuk akar pada penyebutnya. Nah, jadi contohnya itu kayak bentuk pecahan. Nah, jika penyebutnya dalam berbentuk akar, itu tidak boleh. Justru, nih contohnya kayak gini. Kak Din langsung buat aja soalnya ya. Misalnya gini, 3 per akar 5. Nah, jika penyebutnya itu berbentuk akar, ini tidak boleh. Makanya disinilah gunanya kita harus merasionalkan bentuk akar. Jadi, jika ketemu soal seperti ini, 3 per akar 5, di mana penyebutnya berbentuk akar, kita harus merasionalkan bentuk akarnya agar tidak ada lagi bentuk akar pada penyebutnya, agar bisa masuk ke syarat yang kedua tadi. Tidak ada bentuk akar pada penyebut. Gitu ya. Jadi jika ketemu soal yang pecahannya, bentuk penyebutnya ini adalah berupa akar, kita harus merasionalkannya supaya dia penyebutnya tidak lagi menjadi dalam bentuk akar. Gitu ya. Mau bentuknya seperti ini, 1 per 2 min akar 3. Ini penyebutnya pun juga ada bentuk akarnya. Biarpun duanya tidak bentuk akar, intinya di dalam penyebutnya itu ada bentuk akarnya. Maka kita harus merasionalkannya. Nah, untuk cara pengerjaan merasionalkannya, nanti kita lanjut setelah syarat yang ketiga, ya. Nah, untuk syarat yang ketiga itu adalah tidak mengandung pecahan. Maksudnya bukan pecahan yang seperti ini, ya. Tidak mengandung pecahan itu contohnya seperti ini. Misalnya akar 5 per 2. Nah, jadi akarnya inilah yang berbentuk pecahan, ya, bukan pecahan yang seperti ini. Nih yang Kak Din sudah buat ini ya. Ini kan 1 per 2 min akar 3. Di mana penyebutnya atau bagian bawahnya itu berbentuk akar, maka kita harus merasionalkan. Nah, untuk syarat ketiga itu tidak mengandung pecahan, artinya akarnya yang pecahan. Jika akarnya berbentuk pecahan itu kita tidak memenuhi syarat, gitu ya. Oke, kita lanjut langsung ke cara menyelesaikan soal untuk merasionalkan bentuk akar. Contoh soal yang pertama adalah soalnya 2 per akar 5. Nah, ini tadi yang sesuai dengan syarat yang kedua ya. Dalam pecahan penyebutnya tidak boleh ada bentuk akar. Nah, di sini di soalnya ternyata penyebutnya berbentuk akar, yaitu akar 5. Maka kita harus merasionalkannya. Nah, cara merasionalkannya supaya penyebutnya tidak lagi berbentuk akar, maka kita mengkalikannya dengan penyebutnya. Nah, penyebutnya kan di sini akar 5, maka kita kalikanlah juga dengan akar 5 per akar 5. Jadi atas dan bawah sama-sama dikalikan dengan penyebutnya. Paham ya? Nah, tinggal kita kalikan saja atas dengan atas, bawah dengan bawah. Nah, kalau kalian nonton di video Kak Din sebelumnya, itu yang yang perkalian dan pembagian dalam bentuk akar, ini sempat Kak Din singgung di dalam pembagian akar ya. Maka di sini untuk lebih detailnya lagi tentang merasionalkan bentuk akar. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita kalikan saja atas kali atas,
bawah kali bawah, atas kali atas, itu yang ini ya. 2 dikalikan akar 5, ya 2 akar 5. Per yang bawahnya, akar 5 kali akar 5, itu adalah 5. Nah, di kolom deskripsi itu sudah ada link video Kak Din di mana membahas dasar perkalian dan pembagian dalam bentuk akar. Jadi kalian wajib nonton itu agar bisa mempermudah kalian dalam mengerjakan soal merasionalkan bentuk akar. Jadi, dari soal 2 per akar 5 dirasionalkan hasilnya itu adalah menjadi 2 akar 5 per 5. Nah, contoh soal yang kedua, soalnya seperti ini. 3 per 2 dikurang akar 3. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini, penyebutnya memiliki dua suku, yaitu 2 dan akar 3. Jika di contoh soal yang pertama itu penyebutnya hanya satu suku ya, berbentuk akar saja. Nah, untuk yang dua suku seperti ini, itu sama saja kita kalikan dengan penyebutnya juga. Tapi yang membedakan adalah jika penyebutnya bertanda negatif, maka kita kalikanlah dengan tanda positif ya. Sama, kita kalikan dengan penyebutnya saja, hanya berubah dengan operasi tandanya. Karena di sini penyebutnya bertanda negatif, maka kita kalikan dengan tanda positif. Nah, maka jadi 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Jadi gitu ya, kebalikan dari penyebutnya. Jika penyebutnya tanda negatif, maka kita kalikan dengan positif. Jika penyebutnya tanda positif, maka kita kalikan dengan negatif. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, kita kalikan dulu yang atasnya. Yang atasnya kita skema ya, kita kali satu-satu. Yang pertama, 3 kali 2 itu adalah 6. Lalu 3 dikalikan akar 3 adalah positif 3 akar 3. Sorry, sebentar. 3 akar 3. Nah, lalu untuk yang di bawahnya atau penyebutnya, kita mengerjakannya 2 negatif akar 3 dikalikan 2 plus akar 3. Nah, supaya mudah dan cepat dalam pengerjaannya, kita gunakan bentuk dari aljabar kuadrat, di mana A min B dikalikan A plus B, hasilnya menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat, di mana jika kita mengkalikan dua suku yang sama tetapi berbeda tanda, maka kita pengerjaannya cukup depan kali depan, belakang kali belakang. Seperti aljabar ini, kita sama-sama nih, sukunya ada A dan B, dikalikan juga dengan A dan B, hanya membedakan tandanya, yang satu negatif, yang satu positif. Maka tinggal kita kalikan saja, depan kali depan, A kali A, hasilnya menjadi A pangkat 2. Lalu yang belakang, min B dikalikan B, hasilnya adalah min B kuadrat. Sama juga dengan penyebut yang mau kita kerjakan ini, yaitu 2 dikurang akar 3 dikalikan 2 plus akar 3. Mereka sama, sukunya yaitu 2 dan akar 3. Tapi yang membedakan hanya tandanya, yang satu negatif dan yang satu positif. Maka kita bisa menggunakan pada aljabar yang di bawah, depan kali depan, belakang kali belakang, 2 kali 2 4, lalu yang belakangnya negatif akar 3 dikalikan akar 3, hasilnya negatif 3. Kak Din garisin dulu supaya tidak bingung. Nah, yang 6 plus 3 akar 3 ini tidak bisa kita jumlahkan, maka tinggal kita turunkan saja, karena mereka tidak memiliki akar yang sama ya. Per 4 dikurang 3 itu hasilnya adalah 1. Maka sama saja kita tulis 6 plus 3 akar 3 gitu ya. Nah, maka hasil rasional dari soal 3 per 2 dikurang akar 3 adalah 6 plus 3 akar 3. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga, contoh soal terakhir kita ya. Contoh soalnya itu 1 per akar 3 ditambah akar 2. Nah, karena bentuk pecahannya, penyebutnya itu adalah berbentuk akar, maka kita harus rasionalkan. Kita rasionalkan, kita kalikan dengan penyebutnya. Nah, karena penyebutnya di sini ada dua suku dan tandanya adalah positif, maka kita kalikan dengan tanda negatif. Maka menjadi akar 3 dikurang akar 2 per akar 3 dikurang akar 2. Nah, tinggal kita kalikan saja ya. 1 kali akar 3 itu hasilnya adalah akar 3. 1 dikalikan negatif akar 2 adalah negatif akar 2 per. Nah, yang di bawah nih penyebutnya nih.
Nih yang Kak Din kotakin warna kuning. Ingat yang di contoh soal yang kedua ya, dimana jika A min B dikalikan dengan A plus B, itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Dimana posisinya jika dia dikalikan dengan sama, yang membedakan itu hanyalah tanda, yaitu negatif dan positif atau positif dengan negatif, pokoknya berbeda tanda. Tinggal kalikan saja depan dengan depan, yaitu A kali A hasilnya A kuadrat, lalu belakang kali belakang, min B kali B adalah min B kuadrat. Berarti sama halnya dengan yang mau kita cari ini penyebutnya. Mereka sama-sama, sukunya akar 3 dengan akar 2, akar 3 dengan akar 2. Yang membedakan hanyalah tandanya, yaitu positif dengan negatif. Pokoknya intinya kalau dia beda tanda tinggal pakai cara cepat ini, depan kali depan, belakang kali belakang, gitu ya. Tapi kalau tandanya sama itu tidak boleh. Oke? Maka tinggal yang depannya dulu. Akar 3 kali akar 3 itu hasilnya 3. Lalu akar 2 dikalikan negatif akar 2 hasilnya min 2. Maka hasilnya akar 3 dikurang akar 2 per 3 dikurang 2 itu adalah 1. Sama saja tinggal kita tulis akar 3 per dikurang akar 2. Itu ya. Nah, maka hasil dari merasionalkan 1 per akar 3 plus akar 2, hasilnya adalah 3. Akar 3 dikurang akar 2. Itu ya. Semoga penjelasan Kadin tentang merasionalkan bentuk akar bisa mempermudah kalian dalam menyelesaikan soal-soal ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan tanda lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.